Kemudian acara terakhir yaitu tausiah dan mau'izah hasanah dari pada Syekhina Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas. Al-waqt wal makan fa'alihi falyatafaddal. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومن كلماتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا باركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا شرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا المسلمين على القوم الكافرين، خصوصا اخوانا في غزة وفلسطين وفي اليمن وفي الفلسطين وفي بلادنا وفي بلاد المسلمين. ارفع عنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر من البطن. آمين يا رب العالمين. حبايب الكرام والعلماء الأفاضل ومعاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan sungguh nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Dengan nikmat Islam kita dapat menghargai kehadiran saudara di tempat ini, karena itu bagian daripada jihad. Sebatas kemampuan kita untuk memperlihatkan kesenangan kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana orang kafir saja berkorban senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dapat manfaat daripada senangnya dia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, bukan hanya orang kafir saja, orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad yang sudah dicap di neraka, yaitu Abu Lahab. Ya, ketika mendapatkan kabar gembira tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir, bukan hanya kafir saja, tapi kafir musuh besar Nabi Muhammad SAW yang selalu mengganggu Rasulullah SAW, tetap karena gembira dapat bagian daripada kebaikannya. Subhanallah. Suatu hari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya Rasulullah, apakah Abu Lahab bisa memperoleh bagian kebaikan daripada engkau ya Rasulullah? Iya, kalau bukan karena aku, dia sudah di tempat paling dasarnya neraka. Tapi karena aku, maka Allah berikan di tempat yang bagian atasnya istilahnya. Karena kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW lahir, budak sahaya Suwaibah. Kalau sekarang itu budak sahaya nilainya, karena budak sahaya zaman dulu ada orang-orang rendahan, ada orang-orang kaya. Artinya budak sahaya itu nilainya dijual belikan. Itu harganya sekitar 200 jutaan. Budak sahaya dulu hitungannya 200 dinar. Kalau sekarang hitung 200 dinar hitungannya besar sekali. Ya, 200 jutaan kira-kira. Itu nggak pakai lihat lagi, engkau bebas, bukan? Kalau dijual di pasaran 200 dinar itu. Nah, kau bebas, bukan lagi budakku. Karena si budak memberi kabar gembira kepada Abu Lahab,
saudaramu anaknya telah lahir, artinya ponakanmu sudah lahir. Saking gembiranya dibebaskan, dan dia mengorbankan untuk memperingati kelahiran, memberi satu ungkapan senangnya dengan nilai sedemikian. Orang kafir dapat manfaat. Bagaimana kira-kira orang mukmin? Orang-orang muslim yang cinta, menggambarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira besar nggak ganjarannya? Kita ceritakan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Pada zaman dahulu dunia itu gelap gulita, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Kezaliman yang terjadi sangat merata. Kenapa Nabi Muhammad diutus atau dilahirkan di Mekah? Karena memang tidak ada sistem kerajaan. Kalau ada sistem kerajaan tidak mungkin berhasil, pasti langsung dihabiskan. Dicari, diperintahkan, Allah meletakkan Rasulullah di tempat yang tidak ada sistem kerajaan. Jangan orang bilang katanya kalau dilahirkan di tempat lain, lain lagi. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah, di mana diletakkannya. Tempat yang masih tersisa agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Di timur, di barat, di utara, di selatan dalam keadaan tidak ada moral sama sekali, tidak punya nilai. Dan orang-orang yang tersisa daripada umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, juga umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani, selalu meminta kepada Allah kapan waktunya datangnya Rasulullah, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu, mereka betul-betul menurunkan itu pengetahuan kepada semua pengikutnya, dan mereka terancam, mereka dikejar, diburu, dibunuh. Makanya mereka terus minta kepada Allah kapan sekiranya, seperti kalau kita sekarang kapan Imam Mahdi. Masih jauh Imam Mahdi, kita masih bisa duduk begini enak, bisa minum gahwa, Imam Mahdi belum datang. Kalau udah teriakannya minta tolong ya Allah dalam keadaan sangat, baru diberikan Imam Mahdi. Masih nikmat sekarangnya, masih dalam keadaan rahat. Pada waktu itu mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal, lebih daripada mengenal anak-anaknya. Kalau anak-anaknya dikenal setelah lahir, kalau Rasulullah SAW dikenal sebelum lahirnya sudah dikenal. Dan Abu Thalib pun mengenal karena dikenalkan oleh Buhairah Rahib ketika dibawa ke Syam. Ini siapa? Ini bukan ayah anakmu? Iya. Ini siapa? Ini ponakanku. Aku tahu ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Kau segera bawa kabur, bawa pulang langsung. Segera, ini akan menjadi nabi akhir zaman. Segera dibawa pulang. Kalau nggak percaya dibawa pulang nggak? Siapa dukun tuh ngomong ah? Karena percaya segera dibawa pulang. Nah, sebelum terjadinya itu iblis dengan kerajaannya sangat jaya, di mana orang-orang wanita dijual dengan murah, orang-orang miskin tidak lagi punya nilai, yang ada orang-orang kaya, kerajaan, pejabat. Segala maksiat dan siksaan-siksaan pada waktu itu kepada orang-orang miskin sangat kejam. Teriak mereka semua. Tapi sampai suatu masa diceritakan di mana ada peristiwa besar terjadi di alam semesta. Iblis mendapatkan keluhan daripada pengikutnya. Kita sudah tidak bisa lagi duduk di pintu langit. Ada ancaman dari malaikat melempar kita, bisa membunuh kita. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Ini perubahan di alam semesta, berubah. Ada apa? Dan itu tiang-tiang kerajaan Kisra yang begitu besar berguguran beberapa daripada tiang itu. Mereka bertanya, ada apa gerangan? Api Majusi yang hidupnya ribuan tahun tidak pernah padam karena dikipasin terus sama setan, padam dan tidak pernah hidup lagi. Iblis memerintahkan tentaranya cari ada apa gerangan terjadi. Para raja pun memerintahkan dukunnya apa yang sedang terjadi. Ternyata semua jawabannya satu. Telah lahir Nabi akhir zaman. Telah lahir Nabi
yang diutus, yang menjadi wadah rahmatan lil alamin. Wadah setelah lahir itu awal daripada kelahiran, seperti awal daripada cahaya yang menerangi bumi yang tadinya gelap gulita. Maka dikatakan, digambarkan dalam qasidah, dalam managib dalam maulid, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan. Semuanya bertakbir dengan bukan sosok Nabi Muhammadnya, bukan. Allah menurunkan rahmatan lil alamin dan meletakkan pada sosok ini. Inna ma'ana rahmatun muhdah, yang tadinya tidak ada rahmatil alamin. Dibuka kunci keran istilahnya untuk seluruh makhluk dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa awal bicaranya itu? Sebelumnya bacakan itu apa? Mana bacakan maulidnya? Setelahnya itu, sebelumnya apa? Bukan, kan. Habis mendekati itu gambaran para ulama menjelaskan bagaimana alam semesta. Iblis datang mencari ketika para tentaranya tidak mendapatkan berita. Aku tahu di Mekah adanya. Dan ketika datang ke Mekah dilihat penuh dengan cahaya, nggak bisa masuk karena dikurung dengan malaikat. Lahirnya Nabi Muhammad SAW yang merubah sejarah seluruhnya. Seluruh dunia bergembira dengan awal daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kemudian merubah pola pikir sampai dikatakan ini ketika para dukun raja mengatakan telah lahir manusia yang akan menghilangkan kerajaan kalian, telah lahir manusia yang akan menghilangkan budaya kalian. Makanya di Indonesia sedang diadakan budaya yang lama dihidupkan lagi, hati-hati itu. Agama menghilangkan budaya, dan sekarang budaya akan dihidupkan. Yang paling besar musuh agama adalah budaya. Sebab dia bisa menghilangkan, tidak mau masuk dengan agama pun, sebab budaya adalah agama nenek moyang, bukan agama lagi, budaya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, al-A'rab asyadu kufran wa nifaq. Orang yang berpegang kepada budaya paling kerasnya di dalam mengkafiri. Siapapun datang gak bakal terima, pokoknya nenek moyang. Ya ikhwani rahimakumullah. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan kelahiran biasa yang kemudian mewajibkan kepada kita untuk mengenal sosok Nabi Muhammad. Sebab orang-orang Yahudi, Nasrani mengenal sosok Nabi Muhammad. Apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad? Belum mengenal. Apakah kita sudah mengenal Allah? Belum mengenal. Masih mengandalkan Islam KTP. Kalau ada satu orang tiba-tiba mengambil, ujiannya besar untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika ada umat Nabi Muhammad menyakiti kita, tergantung kita pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW, memaafkan atau melaknat. Semakin mengenal, mendoakan dengan hidayah. Ketika tidak mengenal, didoakan biar mati dan mampus. Ketika mengenal Nabi Muhammad yang sangat cinta kepada umatnya, bil mu'minina raufur rahim, tidak mungkin berani menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin menyakiti hamba Allah karena dia belum mengenal Allah. Dia tidak tahu yang ngirim orang itu menyakiti kita siapa. Jadi banyak maulid diadakan pulang dengan cinta yang baru, ar-rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala, dengan cinta yang baru. Nggak bakal keluar dari mulutnya sumpah serapah melaknat muslim, nggak mungkin. Yang ada doa dan sayang dan cinta. Maulid melahirkan orang-orang yang cinta kepada sesama umat, cinta karena Rasulullah SAW, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nggak sempurna iman kalian sampai dapat mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Kita ada nggak begitu rasa? Nggak ada. Antara muslim dengan muslim kal jasadil wahid atau kal bunyan, ada nggak dalam diri kita? Nggak ada.
Kenal Allah tidak? Tidak. Kenal Nabi Muhammad tidak? Tidak. Subhanallah. Lalu kita bisa makan enak, senyum enak, gampang, tertawa terbahak. Jadi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu siraman yang bisa menyiram rohani kita. Saya akan bawakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tolong ditulis di rumah dengan tinta emas. Bagaimana Allah SWT memberikan kepada kita hadiah yang besar, nikmatul Islam. Jangan lupa, dengan itu ingat, kita akan melihat apapun yang terjadi ringan. Idza sahha minkal wundu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kita dilahirkan dengan apa? Tadinya kita embrio, hewan. Ingat itu ya. Dengan ingat ini, apapun senyum kitanya. Kita sudah disiapkan kafling oleh Allah di surga sudah. Kita tadinya hewan bukan manusia. Hewan yang menjijikan lagi, mahin. Dirubah menjadi manusia yang mulia. Faja'alana basyaran sawiya. Basyaran mukarraman, manusia. Tidak cukup jadi manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah. Makhluk seperti kita daripada anak Adam diberikan Islam, ridha Allah. Islam menjadi agama kita. Itu ketika Allah memberikan Islam kepada kita, apakah tanda Allah benci atau cinta? Apakah tanda kita mau dibawakan neraka ke surga? Jawab. Yakin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung pada sangka hamba-Ku, falyadzun mimma syaa. Silakan sangka buruk, silakan sangka apapun kepadaku. Kita berbaik sangka setelah tadinya hewan, manusia, diberikan Islam yang tidak mungkin diusahakan dengan kepinteran. Orang kafir yang pintar cendekia bagaimana tidak mendapatkan Islam. Kita nggak belajar apa-apa, dapat hadiah dari Allah Islam. Lihat orang-orang yang pintar akalnya, nggak dapat Islam, nggak dapat hidayah, tetap yang disembah sapi, tetap yang disembah patung. Made in Jepang, made in Bandung, made in Jogja, patung-patungnya made in Bali. Tapi Islam diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta, harus dijaga. Bukan hanya Islam, digabungkan menjadi umat kekasihnya, umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini umat-umat yang paling disayang. Ini umat wali. Sakit gigi diampuni dosa, jerawat ngilangin dosa, sakit mata ngilangin dosa. Jangan kelah kesu, bagian menang duit tidak mendapat kelah kesu. Bagian dapat fulus, orang kampung nggak ada yang tahu, tetangga nggak ada yang tahu, saudara nggak tahu. Tapi ketika sakit semuanya ngeluh, aduh. Emang surga mudah? Emang surga murah? Udah diberikan Islam, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan ketika Rasulullah menangis kepada Allah, terus menangis. Turun Jibril, ma yubkika ya Rasulullah ya Muhammad. Allah yuqri'uka salam, memberi salam. Wa ya'lamu ma sabab, tapi untuk diperdengarkan kepada umatnya. Kenapa kau menangis? Ummati. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Inna la nukhzika fi ummatik. Fi riwayah, inna la nusika fi ummatik. Aku tidak akan menyakiti engkau wahai kekasihku melalui umatmu. Masa cinta kepada Rasulullah umatnya dijelekin? Maka dikatakan dalam riwayat Allah menyerahkan umatnya kepada Rasulullah. Jadi urusan umatnya udah, silahkan aku serahkan kepada engkau. Mau di mana silahkan udah. Mau masuk surga tanpa hisab silahkan. Nggak pakai silahkan. Jawab Nabi Muhammad yang memang diadab oleh Allah, dididik, diarahkan oleh Allah. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha penyayang, aku hamba yang terbatas, aku serahkan umatku kepada engkau. Dan Allah menjawab, idzan la nukhzika fi ummatik, idzan la nukhzik fi ummatik, aku tidak akan mengecewakan engkau, membuat kau sedih dengan menyusahkan umatmu. Allahumma sholli ala. Maka jawaban Allah mengatakan,
inna la nuhzika ummati. Kalau begitu aku tidak akan menyusahkan engkau melalui umatmu. Dan Allah Rasul menjawab, ya Rab, ya Jibril, idzan la arda wa wahidu min ummati finnar. Aku tidak akan ridho kalau ada satu umatku di neraka. Enggak mau ada satu umatku di neraka. Suatu hari Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya masuk surga tanpa hisab, diberikan sepertiga. Minta tambahan lagi, diberikan lagi sepertiga. Lalu minta lagi kepada Allah agar umatnya semua masuk surga tanpa hisab. Maka Allah menambahkan bisalat hasayat min hasayat Rabbil Alamin. Dan hasayah min Rabbil Alamin nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dijelaskan. Artinya semua umatnya masuk ke surga tanpa hisab. Karena Rasulullah diutus rahmatan lil awwalin wal akhirin, lil ahya wal mayyitin. Maka dikatakan syafaatku aku prioritaskan untuk umatku yang banyak dosa besar. Yang kecil nggak usah, sakit gigi hilang, motor mogok hilang dosanya, anak bandel hilang dosanya, kepleset hilang dosanya, tapi dosa besar aku yang akan membayarnya di akhirat nanti. Allahumma sholli alaihi. Itu makanya kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistigan. Mengenal Allah tidak mungkin kecuali dengan mengenal Rasulullah SAW. 4. Tadinya kita hewan, kemudian menjadi manusia, kemudian menjadi muslim. Yang dikatakan basyir ummatak, beri kabar gembira umatmu, man mata ala la ilaha illallah dakhala jannah. Beri kabar gembira umatmu, siapa yang meninggal dengan la ilaha illallah dakhala jannah. Wa in sarak wa in zana, walaupun telah berzina dan mencuri, wa in zana wa in sarak. Diulang lagi sampai jin mengatakan wa in zana wa in sarak wa in syaribal khamar. Walaupun pernah jadi tukang minum, tukang zina, tukang curi, meninggal la ilaha illallah Rasulullah dengan keyakinan, meyakini, bukan datang ke dukun, bukan datang minta-minta kepada makhluk, maka surga tetap dibagi. Kita punya kafling. Ingat, Allah memberikan kafling kepada kita. Kafling, makanya orang ingin tahu saya ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia atau susah. Lihat di mana kita diletakkan di relnya. Kalau diletakkan di relnya, saling mencintai, saling menggabung, saling menyatukan, nggak ada benci, saling mendoakan, ini relnya ke akhirat kamu. Anta maktubun fil azal annaka minas sholihin. Pengen tahu kita punya akhir hayat kita, lihat di awalnya. Sekarang kita di mana? Apakah kita pencinta umat Nabi Muhammad, pendoa umat Nabi Muhammad? Lihat kita diletakkan oleh Allah di rel apa? Rel ke surga atau ke neraka? Ingat yang ketiga, keempat tadi, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup itu. Ada hadis yang mengatakan al-ummati yadkhuluna kuburahum bidurub ka'amsal jibal. Umatku masuk kubur mereka dengan dosa seperti gunung, tapi keluar tanpa dosa. La istighfaril ahya wal amwat alladzi qala Allah ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Umatku masuk kubur mereka dengan dosa seperti gunung, keluar tanpa ada dosa. Kenapa ya Rasulullah? Sebab orang-orang setelahnya mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah. Itu kita tahlil selalu, khusus keluarga kita atau umat Islam semua. Kalau kita tahlil untuk keluarga kita atau umat Islam semua, itu masuk dalam ayat Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang bukan hanya umat Nabi Muhammad, min ladun Adam semua masuk sama kita. Subhanallah. Bukan hanya itu saja, tambahannya Allah dikasih pintu maaf seumur hidup. Dapat kartu maaf seumur hidup, ini umat Nabi Muhammad. Belum sampai kepada tenggorokan, kalau dia tobat, mata ibu minadzambi kaman la dzambala. Orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Saya akan tanya, orang kafir kalau mengucapkan syahadat hilang dosanya nggak bisa? Habis ya. Orang muslim yang tidak kafir kepada Allah, yang tiap hari sholat 5 waktu ibadah, kalau mengucapkan 2 kali syahadat hilang dosanya. Masa orang kafir yang musyrik kepada Allah mengucapkan 2 kali syahadat hilang dosanya semua? Orang mukmin enggak? Atau dapat juga? Nggak mungkin Allah. Orang yang muslim tiap hari sholat mengucapkan 2 kali syahadat, dosanya yang kecil aja hilang. Orang kafir
yang membunuh, yang sebagainya, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat dosanya hilang semua. Tergantung kita mintanya kepada Allah. Bahkan ketika berwudu, ya Rabb ampuni dosaku yang besar yang kecil, maka keluar dari kamar mandi dosanya habis semua, selama tidak mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengganggu, sebab itu urusannya di akhirat. Ada kuncinya nanti. Tetap Nabi Muhammad mengasih formulanya hebat semua. Si Udin nyakitin tetangganya tahun-tahunan, udah meninggal gak ketemu, bagaimana caranya? Doain dia terus. Selama hidup kamu, ya Allah, sertakan dalam amal baik saya, doa saya, si Udin itu ya Allah, saya tak pernah mendolimi dia. Itu kuncinya. Doakan terus. Mau sedekah, mau ngangkat apa, sertakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya dan yang pernah saya zalimi, ya Allah, sertakan dalam amal saya. Maka ini akhirat nggak punya musuh. Yang keduanya, kalau kita beramal apapun, minta dosa besar yang dihilangkan. 5.000, ya Allah, dosa besar yang hilang ya Allah, zahir maupun batin, hilang dosanya. Syaratnya tidak, ya janji nggak bakal melakukan lagi dan sebagainya. Ketiga, ketika sedekah, ngasih makan anak pun demikian, istri memberikan suami pun demikian, suami memberikan anak, jangan ditinggalkan sia-sia itu amalan. Ya Allah, bakal istri saya, hilangkan dosa saya dan orang tua saya. Karena wajib nggak boleh minta walaupun wajib, bahkan lebih berhak diminta ketika wajib. Banyak hal yang banyak ketinggalan. Kenapa kita jarang kumpul dengan ulama? Harus mengenal Allah. Tadi apa? Allah kasih pintu kartu maaf seumur hidup bakal kita, subhanallah itu. Makanya jangan merendahkan orang-orang muslim yang maksiat. Dia punya kartu maaf dari Rabbul Alamin seumur hidup dia. Jangan ganggu, doain. Nggak bisa nasihatin, doain. Nggak bisa memberikan hidayah, kita nggak bisa. Berdakwah, doain. Itu menyenangkan Nabi Muhammad, ya Allah, biar dapat hidayah ya Allah. Saya punya guru Habib Zain. Ini kejadian saya cerita ya. Tapi sebelumnya baca qasidah dulu ya. Baca qasidah Burdah. Mana qasidahnya? Maulaya salli wa sallim. Ada satu, mohon maaf saya potong lagi, ketika kita salawat itu online dengan Rasulullah ya. Ketika kita salawat itu online, ada hadisnya jelas. Man shalla alayya, apa dikatakan dalam hadisnya? Barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah kirimkan itu salawat melalui malaikat, menyatakan ya Rasulullah fulan bin fulan, disebutkan namanya dan nama ayahnya. Ada sebagian ulama mengatakan di antara birrul walidain, di antaranya menyebutkan nama orang tuanya di hadapan Rasulullah, fulan bin fulan yusalli alaik, dan Rasulullah menjawab. Jadi ketika kita salawat jangan kosong. Makanya ada sesuatu yang khusyuk itu, hadir itu harus ada penting. Dalam sholat, dalam puasa, dalam apapun. Maka dalam sholat pun harus ada online. Kita sekarang online pakai YouTube. Jangan lupa online dengan Rasulullah pun ada. Diulang ya. Maulaya salli wa sallim da'iman abada حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kam bagi zuhur? Kam bagi zuhur? Zuhur berapa waktunya? Hah? 10 menit mau akad nikah ya. Mau akad nikah itu langsung sholat, dan sholat kita. Cuman sebelumnya saya akan cerita. Seorang Hasan namanya minta kepada gurunya untuk melihat Allah. Guru, saya mau lihat Allah, boleh enggak? Bisa enggak lihat Allah? Dengan hati bisa, dengan mata enggak bisa. Dengan hati. Maka suatu hari ada temannya membawa dia umrah. Si guru mengatakan, perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Maka dia berangkat umrah. Teman-teman sudah umrah, dia bilang, wahai Hasan, kau tinggal di ini tiang agar kita tahu tempat kau dan kita akan cari makan. Baik, ditunggu. Lama-lama nunggu, aus juga, lihat tempat air jauh. Baru ngomong mau lihat air, tiba-tiba di sebelahnya, mau air? Silahkan. Syukran. Dia minum airnya. Gelas minum airnya, ini mau dibuang sampah di Masjidil Haram, buang sampah musibah. 100.000 hitungan dosanya. Sebelum lagi pikir baru tiba-tiba ada orang, sudah selesai minumnya, sini gelasnya diambil. Duduk lagi, kemudian dia lihat kiri kanan, lihat ada rak Quran. Ajib rak Quran ini, ada yang mau baca Quran. Mau jalan takut temannya datang, nggak ada. Baru ngomong begitu tiba-tiba mau baca Quran, ini silakan baca Quran. Subhanallah, makasih. Habis baca Quran, ada. Habis baca Quran, dia bingung mau taruh Qurannya. Tiba-tiba sebelahnya, sudah mau baca Quran, sini gantian. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah. Kayak di surga ya, baru gerakan hati langsung. Gobul. Akhirnya, dia bilang, mau pulang kelamaan temen anak. Satu orang, Pak Hasan, hotel Pak Hasan di samping saya mau pulang, ikut bareng dengan saya. Tunggu, dia menghadap kiblat, Ka'bah, dia sujud. Ya Rabb, yang memberi air adalah Engkau, memberi Quran Engkau. Aku buta di negara aku, tidak melihat Engkau. Padahal Nabi Muhammad sudah menjelaskan, ketika minum alhamdulillah saqani wa at'amani wa kasani wa ahyani wa amatani, semua mengarahkan kepada Allah, dan aku buta tidak melihat Engkau, sekarang aku melihat Engkau. Pulang ke rumahnya, pulang umrah, dia teriak kepada gurunya, guru, aku sudah melihat Allah. Guru, aku sudah melihat, teriak-teriak. Gurunya nangis, dipeluk. Inilah Islam, memperlihatkan alam yang tidak pernah kita lihat. Alam gaib, bukan berarti Allah alam gaib, tapi kita keluar dari alam manusia dan melihat. Kalau buta orang melihat bagaimana Allah menerbitkan matahari, bulan, hujan, panas, sakit, sembuh, sehat, semuanya minal, maka belajarlah pertama mengenal Allah. Sampai ketika si anaknya menumpahkan gelas pun bapaknya tersenyum. Kenapa ya tersenyum? Biasanya marah. Dulu aku tidak mengenal siapa aku, sekarang kau tiap sembuhkan aku tahu. Ya, aku pantas mendapatkan itu, dan bukan engkau yang menumpahkan. Demikian pula dengan yang lainnya. Ya, wallahu alam bissawab. Allah menawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahli al-ilmi wanfa'na ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Pulang dari sini usaha mengenal Allah. Gagal sehari, usaha lagi. Gagal sehari,
bisa menjadi wali 1 hari, alhamdulillah. Ternyata gagal wali jadi 1 hari, besok akan saya ulang lagi. Ternyata 2 hari jadi wali, berasanya istriku saya nggak mau ketemu orang, mau duduk di rumah nggak ketemu orang. Ternyata hari keduanya ketemu dengan orang dan bicarakan orang. Itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sabulana. Itu akan terus berulah. Dan satu lagi, cintailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.